Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwani fid din, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Al-Kabair lil Imam Az-Zahabi rahimahullah. Masih dalam Al-Kabirah Al-Ashirah, dosa besar yang ke-10, meninggalkan puasa Ramadan. Alhamdulillah, insyaallah pada bulan depan kita akan masuk bulan Ramadan, dan tema yang kita bahas berkaitan dengan bulan Ramadan. Semoga Allah mudahkan kita membahas pembahasan seputar Ramadan, puasa di bulan Ramadan pada pertemuan ini dan pertemuan yang setelahnya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Siam secara bahasa adalah al-imsak anisy, menahan dari sesuatu. Bahasa Arab dari siam, seorang melakukan siam. Apa maksudnya? Artinya adalah menahan sesuatu. Dalam syariat, siam artinya adalah al-imsak anil akli wasyurbi wasairil mufattirat. Orang menahan diri dari makan, dari minum, dan segala hal yang membatalkan puasanya. Ma'aniyah disertai dengan niat. Sejak tulu'il fajri shadiq, terbitnya matahari, terbitnya fajar shadiq, sampai tenggelamnya matahari. Fajar shadiq adalah start waktu dimulainya puasa. Sejak fajar shadiq, subuh sampai tenggelamnya matahari. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dari pengertian ini, puasa ada 2 rukun. 1 tidak ditunaikan, maka puasa seorang tidak sah. Yang pertama adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan sejak fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari. Dalilnya adalah firman Allah, "Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri thumma atimus siyama ilal lail." Fal'ana bashiruhunna, sekaranglah ketika sudah maghrib, kalian boleh mencampuri istri-istri kalian. Kalian boleh makan, boleh minum, ya, sampai waktu fajar shadiq, yaitu telah terangnya benang warna putih dengan benang warna hitam. Telah jelas perbedaan benang putih dan benang hitam. Maksudnya antara cahaya fajar itu sudah mulai muncul, kemudian warna gelap adalah sisa dari malam hari. Ketika fajar shadiq sudah muncul, maka itulah waktu kalian berpuasa. Ya, ada fajar kadzib, ada fajar shadiq. Kalau fajar kadzib itu cahayanya ke atas menjulang. Ini fajar kadzib, belum masuk subuh. Kalau fajar shadiq itu adalah cahaya yang memanjang dalam garis. Kalau di laut kan apa namanya? Garis apa ini kalau kesini nih? Horizontal apa? Horizontal ya. Cahayanya seluruh dari ujung ke ujung itu mulai muncul cahaya putih. Itulah waktu fajar shadiq. Sempurnakan puasa sampai maghrib, sampai malam. Maka di sini sebagai dalil tentang
wajibnya seorang menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak fajar shodiq sampai tenggelamnya matahari. Setelah itu boleh makan, boleh minum sampai fajar shodiq, sejak maghrib sampai fajar shodiq. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, di awal syariat Islam, ketika orang sudah waktu maghrib, diperbolehkan makan, diperbolehkan minum, diperbolehkan berhubungan suami istri. Tapi kalau dia ketiduran, ya, dia tertidur kemudian bangun jam 12 malam, bangun jam 1 malam, maka ketika itu yahrumu ala rajul, haram bagi seorang ketika sudah ketiduran, ketika bangun walaupun belum fajar shodiq, haram dia untuk makan, haram untuk berhubungan dengan istrinya. Ini di awal syariat. Lah misalnya kalau dia maghrib ngantuk ketiduran, jam 8 bangun, ya sudah, nggak boleh makan, nggak boleh minum sampai besoknya, dilanjutkan puasanya. Ini awal syariat. Kemudian dengan hikmah Allah hapus hukum tersebut. Allah mubahkan boleh bagi seseorang ketika sudah maghrib sampai fajar shodiq makan, minum, berhubungan walaupun ketiduran. Walaupun ketiduran, bangun di tengah malam, makan, minum, tidak ada dosa bagi dia. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula ketika awal syariat, puasa itu tidak wajib. Jadi orang boleh memilih, boleh puasa, boleh memberi makan orang fakir miskin. Awal syariat puasa. Ketika Anda ingin puasa, puasa. Ketika Anda ingin ngasih makan, makan. Kemudian hukumnya juga dihapus oleh Allah dengan hikmahnya. Wajib bagi seorang hamba tidak ada pilihan untuk ngasih makan. Bagi orang yang sehat tidak ada uzur, wajib berpuasa. Tidak ada pilihan untuk memberi fakir miskin makan. Ya, karena hukumnya sudah dihapus. Kalau di awal syariat boleh, orang masih boleh milih antara puasa dan memberi makan. Ketika sudah sekarang berlalu hukum itu, tidak boleh bagi seorang hamba kecuali harus berpuasa. Bagi yang sehat, yang mampu, tidak ada uzur, maka wajib berpuasa. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Puasa ini adalah rukun dari rukun-rukun Islam. Ulama sejak zaman dulu, bahkan umat Islam bersepakat wajibnya puasa Ramadan. Diketahui oleh kaum muslimin, anna mungkirahu kafir. Orang yang enggak meyakini puasa ini wajib, dia mengingkari kewajiban puasa, maka para ulama menghukumi orang ini telah kafir, murtad dari agama Islam. Karena rukun Islam, sholat, puasa, zakat, haji, ya kemudian syahadat. Di awal kali syahadat, ketika diingkari puasa seperti mengingkari sholat, maka hukumnya orang itu adalah keluar dari agama Islam. Ya, rukun Islam tidak boleh diingkari. Ajma'al muslimun ala kufri man angkarahu. Para ulama sejak zaman dulu sampai sekarang bersepakat kafirnya orang yang mengingkari wajibnya puasa. Ya, misalnya dia ngomong puasa ini tidak wajib, ini gak usah puasa, ya, puasa nggak wajib, maka yakinilah dia telah terjatuh dalam kekufuran. Harus dinasihati, diberitahu tidak boleh mengkufuri atau mengingkari kewajiban puasa di bulan Ramadan. Sebuah hadis Rasulullah SAW pernah didatangi seorang badui dalam keadaan orang itu kusut kepalanya, rambutnya. Dia mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, akhbirni madza faradallahu alayya minas siyam." Beritahu aku apa yang Allah wajibkan atas diriku dari puasa.
Rasulullah mengatakan syahrul Ramadan, puasa Ramadan. Kemudian dia berkata lagi, hal alayya ghairuh? Apa ada lagi puasa yang lain? La, tidak ada. Yang wajib, yang rukun adalah puasa Ramadan. Ya, ini ketika orang mengingkari, dia telah kafir, keluar dari Islam. Kalau orang meyakini masih dalam hatinya puasa itu wajib, dia yakini, tapi dia tidak puasa. Ini kewajiban puasa masih dia yakini, tapi dia tidak puasa, maka dia tidak kafir, tapi jatuh dalam dosa yang sangat-sangat besar, yang hukumannya sudah kita baca pada pertemuan yang lalu. Orang yang tidak puasa masih meyakini puasa itu wajib, tidak ada uzur, maka dia telah terjatuh dalam dosa yang sangat besar. Walaupun dia tidak keluar dari Islam, tetap muslim, tapi dia mendapatkan dosa yang sangat-sangat besar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Fadilah keutamaan puasa sangat banyak sekali. Hadisnya kita cukupkan 2 hadis yang masyhur dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang menegakkan tarawih, salat malam dengan iman dan mengharap pahala, akan diampuni oleh Allah dosa-dosa dia yang telah lalu. Dan barang siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan iman, yakin ini adalah syariat Allah, kewajiban rukun Islam, mengharap pahala di sisi Allah, diampuni dosa-dosa dia yang telah lalu. Ini keutamaan dari puasa. Ketika kita mengingat ini, orang akan semangat mengerjakan puasa. Dalil yang lain, Rasulullah SAW bersabda, as-salawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahun idza jtunibatil kabair. Salat 5 waktu dari Jumat satu ke Jumat berikutnya, dari Ramadan yang satu ke Ramadan berikutnya, semua itu menghapuskan dosa-dosa seseorang. Ketika dia mengerjakan puasa Ramadan, akan menghapuskan dosa-dosa dia yang telah lalu. Idza jtunibatil kabair, selama dia tidak pernah melakukan dosa-dosa besar, dia jauhi dosa-dosa besar. Ya, karena dosa besar itu tidak bisa terhapus dengan sekedar melakukan amalan-amalan, tapi harus bertobat. Semua dosa-dosa besar yang sudah kita lewati, jumlahnya sudah 10 ini. Yang terakhir ini adalah meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Maka yang bisa menghapuskan adalah bertaubat. Ketika kita masa muda dulu masih ingat tidak pernah puasa, baru puasa umur 30. SMA sudah balik, kuliah apalagi nikah sampai umur 25 baru sadar berpuasa. Maka yang telah lalu adalah teranggap dosa-dosa besar. Dan itu bisa terhapuskan ketika seorang bertaubat, menyesali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak bisa dihapuskan dengan sebatas melakukan amalan-amalan, tapi harus bertaubat. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian puasa ini hikmahnya apa? Kenapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa atas orang-orang muslimin? Disebutkan oleh para ulama sangat banyak sekali hikmah-hikmahnya. Kita di sini cuman menyebutkan 3 hikmah disyariatkannya puasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah tazkiyatun nafs. Dengan puasa hikmahnya Allah menginginkan jiwa seorang muslim itu menjadi bersih. Wa tatheeruha, menjadi suci. Wa tanqiyatuha minal akhlaqir radi'ah wal akhlaqir radhilah, akan memperbaiki kejelekan-kejelekan yang sudah dia lakukan setahun sebelumnya,
akan memperbaiki akhlak-akhlak yang rendahan yang dia lakukan sebelumnya. Ya. Karena dalam 1 bulan dia puasa itu yudhayiqu majariyas syaitan fi badanil insan. Akan mempersempit ruang geraknya setan-setan di dalam tubuhnya. Ya, yang dulunya gampang bermaksiat ketika puasa akan dipersempit gerak setan sehingga dia akan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia akan terbiasa melakukan hal-hal yang amalan soleh. Kemudian yang kedua hikmahnya adalah tazhidun fid dunya wa syahawatiha wa targhibun fil akhirah wa na'imiha. Akan membuat seorang hamba lebih zuhud terhadap dunia. Ya, dia puasa menahan diri dari tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan, menjauhi ucapan-ucapan kotor, ucapan yang sia-sia. Mengingatkan seseorang kalau ini dunia hanyalah sementara. Setelah ini kita akan meninggalkan dunia tersebut. Dia akan semakin zuhud, tidak menggebu-gebu terhadap dunia dan syahwatnya. Lebih mendorong dia semangat dalam mengejar akhiratnya. Kemudian yang ketiga, hikmah disyariatkannya puasa adalah yab'atsu 'alal 'atfi 'alal masakin. Mendorong seseorang untuk lebih perhatian, lebih empati terhadap orang-orang miskin. Merasakan bi'alamim, rasa sakit yang mereka rasakan. Ya. Karena puasa itu akan merasakan alamal ju'i wal atash. Pahit getirnya lapar dan haus. Orang puasa gitu, apalagi awal-awal Ramadan. Terbiasa tidak puasa selama setahun, tiba-tiba puasa. Itu kan rasanya berat sekali. Ya, lapar, haus. Ketika itu dia akan merasakan seperti itulah orang-orang fakir miskin. Ya, mungkin kalau kita cuma sebulan, mereka bisa bertahun-tahun. Nah, kayak kemarin itu ada orang nge-share sebuah berita, ya sebagai ibro lah agar kita bersyukur. Di Jawa Barat ada namanya manusia gerobak. Mungkin pernah dengar bapak-bapak. Manusia gerobak. Kalau ingin lihat, cari di Google. Manusia gerobak. Itu akan muncul itu. Jadi satu keluarga, ayah dan istrinya, ya, beserta 7 anaknya. Tinggalnya mana? Di gerobak. Tinggalnya itu di gerobak. Gerobak yang biasa kita lihat orang-orang biasa ngangkut sampah itu kan. Itu rumahnya dia. Jadi setiap hari itu mobile, pindah-pindah nomaden dari sini ke jalan sini gitu. Enggak punya rumah, enggak punya apa-apa. Ya, anaknya banyak lagi. 7 orang, bayangkan ya apa itu tidurnya, kita nggak bisa membayangkan. Ya. Sampai disebutkan, ditanya oleh wartawan ketika itu atau media, lah kalau berhubungan bagaimana? Ya di gerobak itu. Ya apa? Berhubungan dengan istrinya di gerobak. Dia pinggir jalan, nggak tahu anaknya gimana apa waktu keluar. Kondisinya sangat mengenaskan, dan ini mengingatkan kita dengan puasa di bulan Ramadan, orang-orang yang seperti itu. Kita cuman 1 bulan, mereka sudah bertahun-tahun setiap hari merasakan hal itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ar-rahimun yarhamuhumur rahman." Orang-orang yang punya kasih sayang, empati kepada orang lain, maka Allah Ar-Rahman akan merahmati mereka. Ketika saudara kita rahmati, kita empati, kita bantu, maka Allah akan merahmati kita semua. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Rahmatilah orang-orang yang ada di muka bumi ini. Kepada saudara-saudara kalian, masyarakat kita, tetangga kita rahmati, kita sayangi. Kita berbuat baik apa yang kita bisa. Maka Allah yang di langit sana akan merahmati kita, mencurahkan rahmatnya kepada kita. Ya.
Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau itu sangat-sangat semangat untuk membantu saudara-saudaranya kaum muslimin. Ada Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang hidup sekitar tahun 700 Hijriah. Beliau itu orang yang paling semangat membantu orang lain. Kenapa? Karena beliau meyakini ketika beliau membantu, pasti Allah akan membantu beliau. Ada hadis yang beliau pegangi, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi." Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu semangat dalam menolong saudara-saudaranya. Jadi ketika dia meyakini saya membantu orang, pasti Allah akan membantu saya. Kita punya hajat-hajat, punya cita-cita, punya keinginan, punya hal yang belum terwujud. Maka salah satu solusinya adalah membantu orang lain. Allah akan membantu kita kalau kita membantu orang lain. Dalam hadis yang lain, man kana fi hajati akhi kana Allah fi hajati. Orang yang membantu, menutupi, mengcover hajat orang lain, Allah akan balas menutupi hajat-hajat dia. Allah beri, Allah tolong, Allah akan bersama dia. Oleh sebab itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sangat semangat sekali membantu orang lain. Kemudian salah satu juga termasuk sebab mendapatkan keberkahan, rahmat dan apa yang kita inginkan diperoleh oleh kita adalah banyak-banyak mendoakan saudara kita dalam keadaan mereka tidak tahu. Ya, misalnya saya dalam kondisi tidak punya uang, tidak punya fulus, rezeki seret, dagangan ya seret. Maka salah satu solusi biar kita mendapatkan jalan keluar itu banyak-banyak mendoakan saudara kita. Dengan doa yang kita inginkan, yang kita harapkan. Ya Allah, semoga Bapak Fulan dapat rezeki banyak, dapat uang banyak, dengan uang yang barokah, barokah untuk dirinya, keluarganya. Ya Allah, berikan rezeki kepada Bapak Fulan. Dengan sebab mendoakan itu, tanpa disadari, diketahui oleh saudaranya, itu menjadi sebab keinginan kita akan diberikan oleh Allah. Dalilnya apa? Rasul SAW pernah bersabda, dakwatul mar'i al-muslim li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabah. Doa seorang muslim untuk saudaranya dalam keadaan tidak tahu. Kalau saudaranya ini didoakan tidak tahu oleh saudaranya yang lain, ya, doa tersebut mustajabah, diijabai, dikabulkan oleh Allah. Di samping orang tersebut yang sedang berdoa mendoakan saudaranya dengan kebaikan, ada malaikat yang mendengar dan mendoakan. Kata malaikat itu ketika dia berdoa, amin walaka bimithlin. Ya Allah, kabulkan doa hamba ini dan berikan juga persis seperti apa yang dia minta. Jadi dia minta rezeki untuk saudaranya, dia akan diberi oleh Allah dengan rezeki untuk dia. Ya, pingin nikah, kok gak nikah-nikah, doakan saudara-saudara kita yang belum nikah, didoakan. Semoga ya Allah hamba fulan teman saya yang belum nikah diberikan, dimudahkan untuk menikah. Ya, maka ini termasuk solusi agar seorang hamba dimudahkan. Sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu ketika berdoa menyebutkan nama-nama orang-orang dekatnya. Disebutkan fulan, bapak fulan, akh fulan, saudara-saudara, nama-namanya disebutkan. Ya, ketika sahabat Abu Darda berdoa kepada Allah, di dalam doanya itu sambil menyebutkan nama-nama orang-orang tertentu. Semoga ini dapat rezeki, semoga yang ini dinikahkan, semoga ini dipermudah urusannya, yang ini semoga mendapatkan ini itu yang dia inginkan. Disebutkan oleh para ulama sahabat Abu Darda ketika berdoa disebutkan orang-orang dekatnya dengan jumlah yang sangat banyak. Imam Ahmad juga demikian, sekitar 6 orang ketika beliau berdoa disebutkan namanya fulan, fulan, semoga fulan, semoga fulan. Ya, para ulama
Para sahabat mengetahui karena itu termasuk solusi agar seorang hamba mendapatkan balasan dari Allah. Sebagaimana tadi dalam puasa agar kita ini merasakan pahit getirnya rasa lapar dan haus, kita semakin empati, banyak bersedekah kepada orang-orang fakir miskin, dan faedahnya Allah akan berikan pahala, sekaligus Allah juga akan membalas apa yang kita berikan kepada mereka. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita akan mempelajari tentang syarat-syarat wajibnya puasa Ramadan. Kalau tadi adalah hikmah-hikmah puasa. Puasa, syarat-syarat wajib puasa yang pertama adalah seorang harus muslim, berislam. Tidak akan sah ketika orang itu kafir, bukan muslim. Ketika dia agamanya selain Islam, maka seberapa puasa dia maka tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sudah masuk balik. Fala yajibu siyamu ala man lam yablugh haddat taklif. Orang yang tidak masuk dalam umur taklif pembebanan syariat maka tidak wajib puasa. Rufi al-qalam an thalatha, kata Rasulullah SAW, pena itu diangkat dari 3 orang. Ya. Disebutkan salah satunya adalah anak kecil sampai dia yahtalim, mimpi basah. Salah satu ciri anak itu sudah balik adalah mimpi basah. Maka sebelum balik, ya, dia tidak wajib berpuasa. Tidak ditulis dianggap sebagai dosa ketika tidak berpuasa. Tetapi bagaimana kalau ada anak kecil berpuasa? Gimana kalau ada anak kecil berpuasa? Sah atau tidak sah? Sah. Antum punya anak berapa? 3. Puasa semua. Sama enggak kira-kira? Sah apa tidak? Kira-kira. Belum balik loh ini, belum balik. Sah. Ketika kita punya anak-anak kecil, maka sah. Dengan syarat anaknya sudah mumayyiz. Mumayyiz itu sudah bisa membedakan antara yang baik dan yang jelek. Jumhur para ulama menyebutkan mumayyiz itu adalah umur 7 tahun. Ya, makanya umur 7 tahun seorang anak kecil sudah diperintahkan apa? Sholat. Walaupun belum wajib sholat, tapi diperintahkan untuk sholat. Ajaklah sholat kalau sudah umur 7 tahun. Kalau sudah umur 10 tahun, walaupun belum balik, suruh sholat. Kalau nggak sholat, antum pukul. Biar terbiasa, sebelum balik dia sudah terbiasa sholat. 7 tahun diajak sholat, 10 tahun belum balik, kalau nggak sholat dipukul dengan pukulan yang mendidik. Nah, ketika balik sudah siap untuk mengerjakan ibadah sholat. Maka patokan 7 tahun itu dianggap sebagai umur mumayyiz. Di bawah itu ya tidak sah. Misalnya saat umur apa? Saat nih. Anggap masih umur 4 tahun. Masih belum jelas. Ya, diajak ngobrol bisa, tapi masih belum connect. Niat itu apa? Tidak tahu. Untuk wudhu, cara ibadah tidak tahu mas ya. Maka yang demikian ini tidak sah. Sah ketika seorang sudah mumayyiz. Anak kecil diberi pahala oleh Allah ketika dia berpuasa walaupun belum balik, ketika sudah umur mumayyiz. Dan sepantasnya bagi orang tua untuk mendidik, mengajak anaknya tersebut untuk berpuasa. Sebagaimana umur 7 tahun diajak sholat, ya sudah umur 7 tahun diajak puasa juga. Dengan kemampuan dia sebisa mungkin. Ya kalau seandainya mokel, ya mungkin anak kecil gak mampu ya sudah. Tapi kita ajari, kita biasakan, kita ajak untuk berusaha puasa. Walaupun seandainya tidak sampai maghrib, ya kita tidak sampai menghardik atau menghukum dia.
Karena hakikatnya kalau dia enggak puasa pun tidak berdosa. Tujuannya apa? Liya'tadahu wa ya'lufahu. Agar dia itu terbiasa sehingga kalau sudah balik dia tidak lagi kesulitan. Ya. Beda dengan anak-anak yang dari kecil tidak pernah puasa. Ya kita ngaca diri sendiri lah, gak usah orang lain. Mungkin dulu kita, keluarga kita, orang tua kita nggak ngajari, nggak ngajak. Bahkan orang tua kita nggak puasa. Kita ini biar puasa, gak puasa terserah awak mulai. Sholat gak sholat terserah, puasa gak puasa terserah. Ya, kalau sudah waktu balik, sulit mau puasa, mau sholat ya berat sekali. Karena tidak diajari, tidak dididik sejak kecil. Ya mungkin yang punya putri anak perempuan dari kecil tidak pernah berhijab, sudah umur balik, ya orang tuanya sudah sadar bahwasanya wajib berhijab. Ayo nduk berhijab, ayo nduk. Enggak mau, enggak bisa. Dikongkon ya sulit. Sholatnya sulit, puasanya sulit, berhijab pun sulit. Kenapa? Karena sudah menjadi kebiasaan, mengakar pada diri dia hal tersebut. Kecuali memang jika Allah memberikan hidayah. Ya, namun keumumannya kalau sudah terbiasa, kemudian sudah besar, umur-umur SMA, kuliah, kemudian dia diajari, maka sangat sulit untuk merubah kebiasaan tersebut. Oleh sebab itu, orang tua sepantasnya untuk mendidik, membiasakan anak-anaknya untuk sejak dini sholat dan berpuasa. Syarat yang ketiga adalah al-aql, berakal. Tidak wajib puasa bagi orang yang majnun, orang gila. Wal maktuh, maktuh ini naqisul aql. Kalau bahasa Jawanya kurang gak be. Apa bahasanya? Ateis, apa? Pernah di apa namanya? Autis. Itu kan gak be itu kan. Ngomong gak jelas. Ya, anak autis, naqisul akal. Orang gila atau yang akalnya kurang. Maka orang tersebut tidak diwajibkan berpuasa. Tidak dicatat sebagai dosa ketika dia tidak berpuasa. Sebagaimana dalam hadis tadi, rufi al-qalam an thalatha. Pena catatan amal itu diangkat dari 3 golongan. Salah satunya tadi anak kecil sampai dia balik. Yang kedua adalah al-majnun hatta yafiqah. Orang gila, orang yang kurang akalnya sampai dia sadar. Jadi orang yang berakal. Kemudian yang keempat, wajib puasa syaratnya adalah bagi orang yang sehat. Faman kana maridon la yatiqu siyama lam yajib alaih. Bagi orang yang sakit enggak mampu berpuasa, maka tidak wajib berpuasa bagi dia. Ya kalau seandainya dia puasa dalam keadaan dia sakit, ya sah puasanya. Tapi syariat tidak mewajibkan bagi orang yang sakit yang enggak mampu, tidak wajib bagi dia berpuasa. Wa in shoma shahha siyam, ketika dia puasa maka akan sah puasanya. Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bagi orang yang sakit atau lagi atau jalan dalam keadaan safar, maka diganti puasanya di hari-hari yang lainnya. Fa in zalal marad wajib alaihi qada'u ma aftarahu min ayyam. Ketika dia sudah sehat di hari-hari yang lain di luar bulan Ramadan, maka dia harus wajib mengqadha, mengganti hari-hari yang dia tidak puasa di bulan Ramadan. Nanti kita akan pelajari tentang golongan yang mendapatkan uzur. Lah bagaimana kalau saya sudah tua, tidak sembuh-sembuh? Bagaimana kalau ini penyakitnya penyakit yang kemungkinan kecil untuk sembuh? Masih muda, tapi sakitnya itu kemungkinan kecil untuk sembuh. Ya. Itu hukumnya bagaimana?
Nanti kita akan pelajari orang-orang yang mendapatkan uzur dalam bulan Ramadan. Bagaimana solusi-solusi bagi mereka. Kemudian yang keenam adalah syarat wajib puasa itu orangnya tidak dalam keadaan haid dan nifas. Fal haid wan nifasa aw nufasa la yajibu alaihima as-siyam. Wanita yang haid atau sedang mengalami nifas tidak wajib berpuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum?" Bukankah wanita itu ketika haid dia tidak salat, dia tidak puasa? Fadzalika min nuqsani diniha. Itulah tanda kekurangan dari agamanya. Kalau lelaki dia puasa dalam setiap kondisi dia, selama dia tidak sakit, tidak safar. Wanita ada tambahan lagi, ketika dia haid dia tidak berpuasa. Maka ini adalah sebagai bentuk nukson diniyah, kekurangan dalam agama para wanita. Dan wajib bagi orang-orang yang haid dan nifas untuk mengqadha di hari-hari yang lainnya. Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, pernah mengatakan, "Kana yusibuna dzalik, fa nu'maru biqadha'is shaum wa la nu'maru biqadha'is shalah." Kita ini mendapatkan haid, mendapatkan nifas, tapi kami hanya diperintah mengqadha puasa. Misalnya dalam Ramadan 15 hari nifas, enggak puasa. Maka di luar bulan Ramadan dia wajib mengqadha 15 hari tersebut. Wala nu'maru biqadha'is shalah. Tapi kita tidak diperintah untuk mengqadha salat. Dalam 7 hari haid ya tidak salat. Apakah diqadha? Maka jawabannya tidak diqadha. Jadi kewajiban salat gugur karena dia haid atau nifas. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah 6 syarat orang wajib berpuasa. 1, apa tadi? Muslim. 2, baligh. 3, berakal. 4, sehat. 5, bebas dari haid dan nifas. Oh, ada yang ke-6. Apa tadi keluputan? 1 nomor. Al-iqamah. Dia dalam keadaan mukim. Fala yajibus shaum 'alal musafir. Tidak wajib puasa bagi orang yang musafir, sedang melakukan perjalanan safar. Ini yang ke-6, tadi terlewat. Dalam kondisi mukim, maka dia wajib puasa. Kalau dia tidak mukim, maka tidak wajib berpuasa. Dalilnya tadi firman Allah, "Man kana maridun aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Bagi yang safar maka diganti dengan hari-hari yang lain. Lah misalnya dia kepingin puasa. Kalau sekarang safar mungkin dia tidak ada keberatan, naik pesawat, naik kereta, ya mudah bagi dia, tidak merasa berat. Puasa tidak puasa itu sama saja. Maka ketika dia puasa maka sah puasanya dia. Tapi kalau dia memilih untuk tidak puasa, maka halal, boleh, tidak berdosa. Tapi dia harus mengqadha di hari lain di luar bulan Ramadan. Ini yang terakhir adalah mukim. Syarat wajib puasa adalah orangnya mukim, tidak safar. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sekarang kita ini sudah di bulan Sya'ban. Kapan menentukan bulan Ramadan dan masuknya bulan Ramadan serta selesainya bulan Ramadan? Disebutkan oleh para ulama, seorang hamba wajib berpuasa ketika sudah masuk bulan Ramadan. Masuknya bulan Ramadan hanya bisa dilihat ketika ru'yatul hilal. Bulan sabit hilal di awal bulan Hijriah, ketika sudah kelihatan berarti itu adalah tanda bukti sudah masuk bulan Ramadan. Baik orang itu melihat sendirian,
Ya, misalnya dia lagi perjalanan ke Afrika misalnya, tidak ada orang, tidak ada siapa-siapa. Kemudian dia ketika itu disinggah, tidak ada orang, cuma dia sendiri. Antara Sya'ban dan Ramadan, bagaimana ini? Maka dia lihat hilal. Ya, ketika di awal akhir bulan Sya'ban, ketika menjelang maghrib dilihat apakah sudah muncul bulan sabit di bulan Syahrul Ramadan, apa sudah kelihatan bulannya. Kalau dia sendirian melihat itu, maka dia puasa. Atau dengan syahadati ghairi, ada persaksian orang lain melihatnya. Dia tidak melihat, orang lain yang melihat. Maka dengan itu sudah masuk bulan Ramadan dan dia juga wajib berpuasa. Walaupun dia tidak melihat, tapi ada orang lain yang melihatnya. Faida syahida muslimun adlun bi ru'yati hilal Ramadan thabata bi hadhihi syahadah dukhulu syahri Ramadan. Ketika ada seorang muslim yang adil, jujur, bersaksi dia telah melihat hilal, sudah dia lihat di ufuk sana ada hilal, ya maka orang itu persaksian dia mewakili untuk masuknya bulan Ramadan. Dan alhamdulillah pemerintah kita setiap awal bulan Ramadan mengutus tim-timnya di daerah-daerah untuk meneliti, melihat hilal tersebut. Mungkin daerah sini enggak kelihatan, yang di sana kelihatan. Maka para pemerintah mewajibkan atau menentukan masuknya bulan Ramadan dengan ru'yatul hilal. Dalilnya apa? Firman Allah dalam Al-Baqarah, faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang melihat hilal, yang mempersaksikan masuknya bulan Ramadan dengan lihat hilal, falyasumhu, maka hendaklah dia berpuasa. Rasulullah SAW bersabda, idza ra'aitumuhu fasumu. Jika kalian melihat hilal, berpuasalah. Dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, akhbartun Nabiy SAW bi ru'yati Ramadan fasamahu. Aku pernah melihat hilal dan aku kabarkan itu kepada Nabi SAW. Lalu beliau berpuasa. Jadi sahabat Abdullah bin Umar pernah melihat hilal, beliau sendiri. Kemudian beliau memberi kabar kepada Rasul SAW sebagai pemimpin, sebagai penguasa. Beliau puasa wa amaron nasa bisyamihi, dan memerintahkan masyarakat, manusia, kaum muslimin untuk berpuasa. Ya, dari berita satu orang, Abdullah bin Umar yang melihat hilal, kemudian dikabarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata para ulama, fa illam yura al-hilal, bagaimana kalau hilal enggak kelihatan karena mendung, cuaca, kondisi, wala yathbutu dukhulus syahri bi ghairi hadainil amrayn, maka tidak ada teori lain yang menentukan masuknya bulan Ramadan kecuali dengan dua hal tadi. Ya, satu dengan melihat hilal. Kalau tidak kelihatan, ya sudah, berarti itmamu Sya'ban 30 yauman. Menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Gampang, mudah, ya. Enggak kelihatan, ya sudah. Langsung Sya'bannya jadi genap 30 hari. Kalau kelihatan, ya sudah, Sya'ban 29 hari, besoknya tanggal 1 Ramadan. Rasul SAW, ya, Allah, syariat Islam itu mempermudah, tidak mempersulit. Tidak perlu sampai ngitung-ngitung, bulat-bulat, dihitung-hitung. Tidak perlu. Tapi dengan apa? Melihat. Yang nyata, dilihat. Gak kelihatan, ya sudah. Berarti digenapkan menjadi 30. Ini ajaran dari Rasul SAW. Kata beliau, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah kalian dengan melihat hilal, dan kalian berbukalah selesai bulan Ramadan dengan melihat hilal. Fa in ghubbiya alaikum fakmilu iddata Sya'bana 30. Jika hilal tidak kelihatan, maka cukup bagi kalian menyempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30. Itu hadis Rasul SAW.
Tidak menyebutkan teori-teori, metode-metode lain. Ya mungkin bisa saja, mungkin bisa. Ya dengan teori-teori lain, dengan penelitian ini itu. Tapi Rasulullah tidak mengajarkan itu. Ya, bisa jadi itu bisa dipelajari oleh banyak orang yang orang-orang tersebut memiliki kemampuan, skill, ilmu dalam bidang tersebut. Tapi kan itu bagi orang awam kan tidak bisa gitu. Orang yang tinggal di desa diajari matematika 5 kali 6. 5 kali 6 berapa ya? Tidak tahu. Rasulullah tidak mungkin ngajari yang sulit-sulit gitu. Orang-orang yang di desa, di pelosok-pelosok diajari teori-teori ya tidak bisa. Jauh dari peradaban. Ya bagaimana menentukan bulan Ramadan? Ya mereka tidak bisa, tidak mampu. Maka Rasulullah SAW mencukupkan, lihatlah adakah bulan sabit hilal di tanggal 29 Sya'ban. Kalau kelihatan ya berarti besok Ramadan. Kalau tidak kelihatan ya sudah besok tanggal 30. Kalau sudah tanggal 30 besoknya berarti tanggal 1. Mudah. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Wa yathbutu inqida'u Ramadan bi ru'yati hilal. Demikian pula selesainya bulan Ramadan, masuknya bulan Syawal juga dengan ru'yah hilal dari persaksian 2 orang muslim. Bedakan kalau masuknya Ramadan 1 orang muslim. Misalnya tadi Abdullah bin Umar melihat hilal Ramadan, besok puasa Ramadan. Tapi selesainya bulan Ramadan itu tidak 1 persaksiannya, harus 2 orang. Ya, Abdullah bin Umar ketika masuk bulan Ramadan. Tapi kalau 2 orang itu pada saat keluarnya bulan Ramadan, masuknya bulan Syawal, harus 2 orang. Fa in lam yashhad muslimani adlani bi ru'yatil hilal wajaba ikmalu iddati Ramadan 30 yawman. Ketika tidak ada 2 orang, misalnya yang bersaksi cuma 1, maka enggak dianggap. Bulan Ramadan disempurnakan menjadi 30 hari. 29 Ramadan melihat hilal, ya, yang melihat cuma 1 orang, lihat dia. Tapi persaksian dia tidak bisa diterima kalau cuma sendirian. Kalau ada orang lain yang juga melihat, maka diterima dan dianggap besoknya adalah bulan Syawal. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, inilah tata cara atau teori metode kapan bulan Ramadan itu masuk dan kapan bulan Ramadan selesai. Pada pertemuan yang setelahnya kita akan mempelajari waktu niat berpuasa. Apakah niat itu wajib setiap hari? Apakah niat itu cukup awal bulan Ramadan sudah mengcover 1 bulan? Ya, bagaimana kalau dia tidak niat, lupa niat, baru ingat sudah jam 6 pagi, ketiduran subuh nggak bangun, bagaimana? Maka yang demikian insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang setelahnya. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk saya pribadi dan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.